Dan menurut kabar yang beredar, pala asli Bogor itu adalah salah satu produksi terbaik ya Bu katanya? Iya, buat pala unggulan. Pala unggulan? Untuk bijinya ya. Untuk bijinya? Iya, pala unggulan itu. Udah sebar nasional. Hah? Udah ke nasional Bu? Iya. Di Pulau Jawa aja atau sudah keluar? Udah keluar. Udah keluar? Boleh keluar. Kemana aja Bu itu Bu? Ke Sumatera ada. ke Sulawesi. Sulawesi ada, juga? Iya. Waduh, itu Bu Eis berarti udah punya pelanggan sendiri ya dari luar kota itu ya? Ada. Gimana sih? Gua naik ojek turuninnya di gang. Gua mau ke rumah temen gua yang bikin ini, jamur. Bentar, tahu rumahnya Bu Eis nggak? Itu tuh sebelah situ Om, nggak jauh. Oh di situ? Oh iya wes, makasih ya. Nah, jadi gue udah ketemu nih rumahnya Bu Eis. Ini yang bikin jamur, keripik jamur dari rumah. Kita ke sana dulu. Oh ini, Assalamualaikum. Wah, ada anak gadisnya Bu Eis. Jadi gue kesini nih, itu modalnya gue cuman si keripik jamur ini doang kantongnya. Gue nanya, akhirnya dapet juga rumahnya. Gue masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Eis. Iya. Waduh, saya dari tadi nyariin Bu Eis. Bu Eis, silakan duduk. Loh, kok saya yang persilakan duduk yang punya rumah Bu Eis. Bu Eis, maaf lu diganggu. Iya. Saya tuh udah denger cerita Bu Eis bikin keripik jamur segala macam. Saya tuh tadi jalannya cuma ini doang loh. Nanya. Rumah Bu Eis di mana rumah Bu Eis? Alhamdulillah nyampe Bu. Iya. Sehat Bu Eis? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Pokoknya seneng kayaknya Bu Eis, happy ya Bu ya kalau di desa gitu ya Bu ya. Iya. Udah berapa lama sih Bu tinggal di Bogor Bu? Dari lahir. Dari lahir di Bogor Bu? Waduh. Bu Eis nih saya tuh penasaran karena banyak teman-teman saya, terus ada beberapa orang juga bilang, nih keripik jamur, itu enak banget. Iya, itu. Ini bikinannya Bu Eis apa gimana Bu? Iya, itu bikinan Bu Eis. Tapi kalau yang utamanya Bu Eis pala. Hah? Jadi bukan jamur ini Bu? Iya, bukan. Jadi ini mah hanya ngisi itu. Sampingan. Iya. Sampingan gitu ya Bu ya? Iya. Nah jadi saya dengar cerita Bu Eis ini itu ibaratnya bisa dibilang seorang petani. Bener nggak sih Bu? Iya, memang petani. Memang petani ya Bu? Nah, ini nih yang namanya buah pala nih. Ini buahnya ya. Ya Bu ya, bener ya Bu? Iya. Ini isinya ya Bu ya, ini si palanya nih. Tuh. Iya, itu bijinya. Ini bijinya nih. Ini bijinya, ini yang udah dikeringin. Iya. Bener ya Bu? Ini kayak biji karet Bu ini. Biji pala tapi Ini biji yang udah palanya tua. Yang udah tua sebesar ini ya Bu ya? Iya. Wow. Bisa diadu nggak ya buat biji karet tuh? Kan biji karet gini nih. Gitu. Zaman dulu Bu. Bu. Iya. Saya kan taunya kan tadinya gini, saya pikir utamanya Bu Eis jualan keripik jamur, tapi ternyata ini sampingan. Terus yang utama adalah Bu Eis ngurusin si buah pala ini. Jadi kalau buah pala setahu saya kan harus ada perkebunan ya. Bu Eis ada perkebunan ada. Sendiri? Wow. Ada. Bu Eis itu saya dengar dari anaknya, namanya Gina ya? Iya. Iya. Gina itu bilang, Bu Eis katanya dari dulu tuh sering suka nanam, apa namanya, tanaman hutan ya? Iya. Gina, apa kabar? Waduh, makasih Gina. Iya, diminum. Makasih ya, nggak ada yang lebih berwarna ini? Nggak, ini aja dulu ya. Gina, makasih ya. Nanti Gina suka malu katanya kalau mau diajak ngobrol. Bu, emang tanaman apa sih dulu tanaman hutan yang Ibu tanam itu? Banyak, ada mahoni, kenari, yang kayak gitu, tanaman keras sih. Itu hobi apa gimana sih Bu? Iya, awalnya dari hobi. Dari hobi? Iya. Sampai sekarang masih nggak? Masih. Masih ada? Masih ada, cuma yang utama sekarang kepala, tanaman perkebunan. Kok bisa kepikiran usaha untuk membesarkan buah pala itu gimana sih Bu? Pala kan dari zaman dulu juga kan dicari sama Belanda. Benar. Nah, jadi sekarang dibudidayakan, dilestarikan. Dilestarikan. Tapi kan Ibu pertamanya belajar dulu tentang si pohon pala dan buah palanya sendiri atau udahlah langsung aja tanam atau gimana Bu? Kan emang orang tua Ibu petani.
pala udah ada. Jadi memang kalau ada yang jatuh, buah palanya yang ini nih yang jatuh, jadi langsung disemai gitu. Oh, langsung disemai. Iya. Si buahnya, misalnya buahnya ini jatuh gitu, Bu. Set. Tapi langsung. yang mateng. Yang mateng, iya. Yang mateng ya. Yang ini. Iya. Itu langsung disemai. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu perkebunan palanya ada di mana, Bu? Dari sini jauh nggak? Nggak dekat. Deket banget. Deket. Luas, Bu? Kalau luas nggak, hanya ya namanya petani lah, nggak punya lahan luas. Tapi memang tuh kan, ternyata kita nggak kepikiran ya. Ini wilayah masih di wilayah Bogor ya, Bu ya? Iya. Belum, nggak jauh dari Jakarta. Ternyata Bu Eis itu punya usaha, yaitu dari rumah nih. Beliau nggak hanya sekedar petani ya, Bu ya, tapi juga katanya membantu untuk menghidupi masyarakat sekitar juga ya, Bu ya? Bukan menghidupi, cuma apa namanya, memberdayakan. Memberdayakan, itu bahasanya. Gitu, memberdayakan supaya punya usaha. Yang berapa banyak sih, Bu, yang udah barengan sama Bu Eis? Cuma baru 6 sih. Baru 6. Baru 6 orang. Nah, itu ngerjain si perkebunan palanya itu semua, Bu? Iya. Mereka? Iya. Nah, itu Bu Eis tuh nanem, terus pohonnya udah jadi, udah gitu aja terus diserahkan ke penjual atau gimana, Bu? Enggak. Atau diproses? Diproses sih, kalau ada yang beli ya dijual. Kalau itu ya ada dibagikan juga, ada yang dibagi gitu. Ke masyarakat ya? Iya. Nah, ini saya penasaran, soalnya saya kan belum pernah ngeliat perkebunan pala. Nanti kita akan lihat perkebunannya, tapi sebentar lagi kita ngobrol lagi. Tungguin ya, bentar ya. Bu Eis sih masih kaget soalnya. Saya ajak ngobrol masih kaget nih. Bu Eis. Balik lagi. Jangan salah. Bu Eis, Iya. Bu Eis tuh Iya. jadi petani itu happy ya, Bu ya? Seneng ya, Bu? Iya, seneng. Hobi kan? Hobi ya, Bu ya? Iya. Karena orang tua juga petani. Iya. Nah, tadi saya penasaran, Bu Eis, kok Bu Eis kepikiran untuk ngajak warga-warga sekitar yang ada di rumahnya Bu Eis untuk diberdayakan? Iya. Kok kepikiran gitu? Kok bisa tuh? Gimana, Bu Eis, ceritanya? Jadi gini, kan buah pala ini kan ini kebuang, Mas. Jadi bisa dibikin manisan, dibikin sirup pala, sari pala, permen pala, Sampai ada minyak palanya ya, Bu ya? minyak pala. Jadi ada Bu Eis, Gina sempat cerita anaknya Bu Eis, kalau si buah pala itu semuanya tuh nggak jadi limbah ya, Nggak ada. semuanya bisa dipakai, ibaratnya kepake semua, sampai kulitnya, sampai bijinya, sampai si daun ya, Bu ya, Iya. itu kepake semua dan bisa dimanfaatin. Iya. Nah, jadi orang-orang yang diberdayakan sama Bu Eis ini, mereka masing-masing mengolah itu. Masing-masing mengolah, nanti udah jadi diolah dibawa ke Bu Eis. Nah, Bu Eis tugasnya memasarkan juga gitu. Ngebantu untuk memasarkan. Iya. Nah, saya penasaran, Bu Eis, sebenarnya kalau dari buah pala itu yang paling laku di masyarakat itu apa sih? Apanya? Apakah si buahnya? Apakah yang sesudah diolah sampai ya cangkangnya gini? Apa gimana, Bu? Yang paling laku sih bijinya, cuma manisannya pun sekarang laku. Si buahnya ya? Iya. Buahnya itu bisa jadi... Iya. Nah, sebenarnya saya dari dulu udah tahu sih buah pala itu paling banyak jadi manisan. Tapi aslinya tuh bentuknya gimana pohonnya saya belum lihat. Tapi manisan palanya sendiri Bu Eis juga jual? Jual ada. Boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh ya? Neng, tolong ambilin itu manisan Neng Gina. palanya, Neng. Waduh, Neng Gina. Nah, Neng Gina. Ini. Ini teh manisan palanya. Ini manisan pala. Kulit pala yang Ini kulitnya ya? Puli. Kulit yang ini ya? Pulinya ya. ini permen pala. Oh, ini permen pala. Tapi dari semua ini, manisan, ya permen ini yang paling manis mah Gina. Ini. Gina. Gin. Neng. Oh udah. Ya, maaf. Ya namanya kan juga anaknya mesti. Iya dong. Bu, ini manisannya, Bu ya? Iya. Nih, manisan pala nih. Nih, udah jadi kayak begini. Dan menurut kabar yang beredar, pala asli Bogor itu adalah salah satu produksi terbaik ya, Bu, katanya? Iya, buat pala unggulan
pala unggulan. Untuk bijinya ya. Untuk bijinya. Iya, pala unggulan itu udah sebar nasional. Hah? Udah ke nasional, Bu? Iya. Di Pulau Jawa aja atau sudah keluar? Udah keluar. Udah keluar. Boleh keluar. Kemana aja, Bu, itu, Bu? Ke Sumatera ada. ke Sulawesi. Sulawesi ada, juga? Iya. Waduh. Itu Bu Eis berarti udah punya pelanggan sendiri ya dari luar kota itu ya? Ada. Dia belinya masih dalam bentuk si buahnya atau sudah dalam bentuk begini atau masih bijinya aja, Bu, ya biasanya? Udah berbentuk kecambah. Udah kecambahnya? Oh gitu. Berarti perkebunan Bu Eis yang untuk si palanya ini mulai dari pembibitan ada juga, Bu? Ada pembibitan. Mm-mm. Jadi semua. Semua ya, Bu? Ya? Semua, jadi pala dan turunannya aja semuanya. Jadi dari pohon induk penghasil tinggi, nah itu dituakan, disemai, jadi kecambah, dibibitin lagi, dijual bibitnya. Bibitnya dijual. Iya. Nah itu yang bibitnya dijual sampai ke luar Jawa gitu, Bu? Iya, ada. Iya. Ke luar negeri udah belum, Bu? Belum. Manisan udah. Manisan kemana? Ke ini, apa? Aduh, lupa. Poho. Nggak apa-apa, Bu Eis, nggak apa-apa. Ke Asia apa gimana? Mungkin Ke Eropa. Eropa udah? Eropa, iya. Ada yang bawa ke 5 kilo. Astaga, di bawah 5 kilo. Iya, 5 kilo. Wah, Untuk ini- oleh-oleh. Untuk oleh-oleh. Iya. Bu, ini kan saya pikirkan buah pala ya sekedar buah pala aja gitu ya. Tapi ternyata buah pala adalah salah satu buah yang bisa menghasilkan. Nah, kebetulan saya mau mengajak teman-teman yang nonton channel ini, kalau misalnya punya hobi seperti Bu Eis, memang dari awalnya sering hobi untuk nanam, berkebun ibaratnya, sampai akhirnya punya perkebunan pala sendiri. Sebenarnya teman-teman di rumah pun bisa kali, Bu, ya, kalau mau punya usaha seperti ini. Bisa. Yang paling cocok misalnya kan yang nonton nggak cuma di Bogor, Jakarta dan sekitarnya, ini mendunia loh channel ini, Bu. Iya, diharapkan supaya palanya juga bisa, pala ini bisa kemana-mana ya, karena produser saya itu kemana-mana sudah, Bu, jalannya gitu. Kepalanya. Hah, kepalanya. Hubungannya sama gue. Oh, nggak ada ya? Maaf, produser, maaf, nggak ada hubungannya. Ya, terus kira-kira kalau misalnya Bu Eis punya ide buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya susah untuk punya perkebunan pala, yang bisa dijalanin dari rumah apa kira-kira, Bu? Kalau untuk yang bertani kecil-kecilan. Yang untuk pala. Enggak, Bukan, apa aja selain apa pala? aja. Banyak Banyak ya, Bu, ya? sebenarnya banyak. Kalau untuk perkotaan kan bisa hidroponik juga, kan bisa. Hidroponik, ini ide bener, Bu, ide bagus Iya, hidroponik. untuk perkotaan kan itu disarankan untuk hidroponik. Lebih cocok ya, Bu, ya, Iya. perkotaan ya? Karena kalau di kampung halaman kan masih ada, Masih ada, kalau di betul. perumahan kan Udah sempit. istilahnya sempit, jadi Sempit. itu yang lebih bagus hidroponik. Hidroponik. Tapi nggak nutup kemungkinan juga kalau halamannya agak sempit, kalau pengen nanam buah-buahan bisa juga, tapi buah yang udah akolasi, jadi masih kecil udah berbuah gitu, Oh, seperti masih itu kecil tuh. udah berbuah. Jambu, Itu jambu. air kan udah berbuah tuh, Betul. masih setengah meter udah berbuah. Udah bisa, iya udah ada Iya. gitu ya. Nah, itu untuk perkotaan juga bisa Tuh. itu. Jadi kalau misalnya mau punya perkebunan kecil-kecilan, coba pilih yang cocok untuk daerah perkotaan juga. Kalau memang punya rumah lahannya lebih luas, bisa yang lain juga. Iya. Bu, boleh ngecek ke perkebunan palanya nggak sih, Bu? Mangga. Boleh ya, Bu, ya? Iya, Kita boleh. ngeliat ya. Yuk kita lihat perkebunannya Bu Eis, perkebunan palanya. Di sana tuh banyak pala loh katanya. Jadi agak serem di sana. Pala doang. Enggak. Ini ada kettle juga, Bu, ya, untuk pengolahan dan segala macam ya. Untuk minyak asilih. Tuh, untuk minyak asiri. Ini diambil dari si buah palanya, dari biji pala. Oke, kita ke sana ya. Nah, buah pala yang Ini begini yang Bu, ya. bagus. Yang bagus yang ini ya. Yang banyak minyaknya yang kayak gitu. Bu, kalau misalnya nih, ada yang nonton nih teman-teman kita nih. Terus, wih, saya tertarik deh pengen nanam pala di area rumah. Iya. Itu harus punya luas tanah kira-kira berapa, Bu? Buat di rumah aja. 100 meter kah, 200 kah? Kalau maksudnya di halaman apa di sekitaran rumah? Di sekitaran rumah misalnya, Bu. Di sekitaran rumah 200 meter juga bisa, cuma dapat berapa pohon ya? Jarak tanam yang normal itu 8 meter. Oh, jadi satu pohon 8 meter. Iya jaraknya. Oh, gitu. Kan nggak boleh rapetan, Bu. Enggak. Kenapa, Bu? Takut deketan nih, takut suka-suka nih pohonnya, Bu. Karena kan perlu sinar matahari langsung. Sama udara ya, Bu, iya, ya? supaya si
pertumbuhan buah itu maksimal. Oh, jadi gini, nggak bisa pohon pala tuh ditanamnya tuh berdekatan, harus 8 meter, Iya. satu pohon ke pohon yang lainnya. Iya. Nah, kalau misalnya saya pengen punya 10 pohon, berarti harus lebih dari 200 meter ya, Bu ya? Iya, Kira-kira gitu ya. iya. Kalau di halap pekarangan rumah agak susah ya, Bu? Bisa, cuma 1-2 pohon kali ya? pohonnya bukan dari pohon biji, harus beli itunya yang drafting. Maksudnya apa tuh, Bu? Jadi ini kan pohon ini apa? Batang bawah. Batang bawah Batang bawah nanti ini dipotong, dipotong. disambung pakai apa? Oh, Pentres. Kayak di Pentres steak ya? ya. Kayak di steak modelnya. Sambung pucuk. Sambung pucuk. Jadi Oh. 1 meter udah berbuah. Sebelah sini, Bu. Kita tadi kamera kelewatan, Ibu nggak ada. jadi harus di stack modelnya nih sama yang ada di batang utama ya. Iya. Oh. Jadi batang bawah tetap dari biji, Mm-mm. batang atas yang udah PIT. Udah PIT. Iya, ambilnya. Kenapa kalau pekarangan harus begitu, Bu? Beda sama yang perkebunan gini? Karena pohon pala ini pohon pala tahunan, jadi batang pohonnya itu gede, nggak Oh. bisa di istilahnya halaman sempit nggak Agak susah ya? Agak susah. Karena dia melebar begini ya, Iya. Bu ya? Iya. Tadi. Nah, moga-moga tadi ada yang lihat tuh pohon induk Pohon induk penghasil tinggi. Nah, yang di depan sana tuh, itu Nah, yang utamanya tuh. Iya, itu udah disertifikasi dan pala unggulan Bogor. Tuh, jadi yang pohon induk itu udah disertifikasi dan itu adalah pohon pala unggulan dari Bogor. Nggak sembarangan tuh, Bu ya. Iya. Varietasnya Nur Pakuan Agribun. Varietasnya itu adalah Nur Pakuan Agribun. Yang namain siapa, Bu? Itu diambil kalau Nurnya Bupati Bogor waktu itu Ibu Nur Hayati. Iya. Nur Pakuan. Pakuan kan Kerajaan di Bogor, betul, Pakuan. Terus bunnya itu Asbun. Balitro. Oh, Asbun. Perkebunan. Oh, perkebunan. Perkebunan sama Kirain bunnya tuh bunda gitu. dari perkebunan. Bunda Eis. Dinas Perkebunan. Oh, Dinas Perkebunan. Iya. Waduh, enak sih, Bu, sebenarnya ya. Karena jadi kalau misal kepikiran pengen tuh punya usaha dari rumah, apapun mau bikin perkebunan, coba dipikirin perkebunannya yang memang memungkinkan di halaman rumah, atau kita punya tanah yang nganggur, tanah yang cukup luas, siapa tahu bisa dipikirin, ya kan? Iya. Nah, Bu, tadi Ibu sempat bilang tanaman yang bibit-bibit yang bagus sebelah situ, boleh lihat nggak, Bu? Ayo, mangga. Bu, kan Iya. Ibu tadi sempat bilang kalau misalnya tanaman pala itu tanaman yang nggak ada limbahnya, ya kan? Karena kepake semua. Iya. Kan tadi sempat bilang pala itu bisa dijadiin minyak juga. Saya Bisa. penasaran pengen lihat yang penyulingan itu bisa? Ayo. Yang ketel itu, Bu? Iya, ayo. Ya, boleh. Yuk. Kita lihat yuk, mau nggak? Nih ketel buat penyulingan si minyak atsiri yang sini ya? Iya, iya. Nih. Wah, ini yang bagus-bagus nih katanya Bu Is bilang. Siap tanam. Siap tanam, ini siap tanam nih. Iya. Warna-warna hijau gini yang bagus ya, Bu ya? Iya. Daunnya jadi masih ini kan sehat. Sehat. Nah, ini kan. Nah, ini kalau hama gimana, Bu? Ada hamanya nggak sih? Nah, ini hama paling dibuangnya begini aja. Kalau disemprot dia Ini nggak- ada uletnya ya, Bu? Ada. Tuh, jadi ada ulet tuh yang suka ngegulung apa, Bu? Namanya, Bu? Ulet apa? Penggulung daun ya. Penggulung daun. Itu kayak ilmu di film silat ya, penggulung daun. Ilmu penggulung daun. Gitu. Nah, ini. Tapi ini kalau disemprot juga nggak mati. Nggak mati ya, Bu ya? Karena kan di dalam. Kalau nggak itu aja, Paling Bu, bikin direbus Dibuang. buat sarapan. Cacing, ulet ada yang bisa dimakan. Iya, gua udah pernah tuh makan ulet sagu. Maaf, Pak Produser. Dibenerin sama Pak Produser. Gitu. Nggak ada yang mau komen nih teman-teman saya yang syuting nih? Nggak ada? Hah? Saya ini bentar lagi jadi ahli pertanian. Ya. Amin. Bu, Ibu boleh ke sebelah sini. Sempit. Bu, sebelah sini, Bu. Nah, jadi hamanya tuh paling si ulet aja. Ulet yang gulung kayak begini. Ya. Tapi nggak bahaya, Bu ya? Enggak. Nggak bikin sakit hati gitu nggak ya, Bu? Enggak. Nggak. Sakit perut, iya. Bu, perawatannya sendiri gampang nggak sih, Bu, kalau untuk pohon pala ini? Pohon pala gampang, sangat mudah. Cuma hamanya cuma ini doang. Cuman ini doang ya? Iya. Si ulet gulung. Iya, tapi dibuangin begini juga
dikubur aja udah. Nggak didoain dulu dikubur, Bu? Nggak, Nggak usah ya? biar nggak nular gitu, Iya. biar Iya. nggak nular. Bu, Ibu tiap hari nggak sih, Bu, ngecekin atau mereksa si bibit-bibit ini? Iya. Setiap hari, Bu? Emang kerjaan, udah dijadikan pekerjaan. Mm-mm. Bangun pagi, Mm-mm. ya jam 7 udah ada di sini. Nggak gosok gigi dulu, Bu? Mandi ya? Oh, mandi dulu, ya. Iya, pasti mandi dulu, gosok gigi baru ke sini. Bisa nggak? Oh iya, maaf. Iya, maaf. Pak Sutradara ngomel. Katanya harus balik ke topik. Nah, terus harus dijaga sama kasih sayang gitu nggak sih, Bu, sebenarnya? Iya, Bu. Karena tumbuhan itu seperti halnya manusia. Iya. Dia perlu sentuhan, Mhm. perlu perawatan, dan dia pun akan berterima kasih ke kita. Cara dia terima kasih gimana sih, Bu? Ini kan bisa laku. Oh iya. Kan istilahnya Hasilnya menarik. bagus ya, menarik. Jadi, orang lihat, oh bagus. Dia kan sama aja dengan berterima kasih ke kita. Betul. Untuk mengucapkan terima kasihnya, dia ada yang minat beli kan? Iya. Berarti Apapun, tanaman apapun, semuanya juga ada Ada manfaatnya, ada nggak man- ada yang nggak laku. Tapi, Bu, saya mau nanya, Ibu lebih sayang sama tanaman apa Bang Gina? Oh, itu sama. Oh, sama-sama Ibu ya. Gina ini anaknya Bu Eis ya, mungkin belum tahu. Gina teman saya Bu ya. Iya. Gitu. Nah, ini akan diturun-temurunkan nggak sih Bu ilmu pertanian ke anak-anak, ke Gina mungkin? Mudah-mudahan ada penerusnya. Amin, amin. Karena kenapa? Kita sayang udah punya sertifikasi, udah pohon induknya udah ada. Ini kan nggak bakalan hilang. Iya. Akan itu semuanya. Kalau ya mudah-mudahan anak ibu ada yang mau meneruskan, Betul. melestarikan. Tapi Mungkin kalau misalnya anaknya ibu nggak mau, menantu ibu nanti ya mantu Bu ya. Biasanya kalau udah Insya mantu, Allah. pasti mantu lebih sayang tuh. Amin. Amin. Gina, Mau jodohin ya? hah? Rencana gitu, karena ada peluang. Jadi ada peluang anaknya Bu Eis si Gina tuh mau dijodohin, ya. Yang kalau nikahin namanya penghulu. Udah ada teman kita penghulu, ya. Jadi ntar panggil aja langsung dinikahin gitu. Ini selingan aja, selingan. Balik lagi ke topik Pak, Sutradara. Balik? Balik, oke. Nah, Bu, kalau misalnya ada yang mau, saya mau bertani pohon pala, modalnya harus berapa sih Bu? tergantung Gede nggak? kemampuan. Oh, tergantung kemampuan. Nah, kalau modal itu mengikuti ya. Ya. Kita maunya ya dengan berkembangnya pohon, ngelihat pertumbuhan bagus, terus kan ini kalau nanam ukuran 50 cm Ya. itu bisa nunggu sampai 5 tahun berbuah. Oh, yang 50 tuh tunggu sampai 5 tahun 5 berbuah. tahun. Oke. Kalau 1 meter paling 3 tahun setengah, 4 tahun itu udah berbuah. Berarti mending kita tunggu yang semeteran ya? Iya. Langsung tanam aja, Langsung itu tanam. bisa nunggu sekitar 3 tahun, 4 tahunan. Iya. Tuh, menarik kan? Nggak lama kok sebenarnya. Kalau mau untung duluan jualan kaos aja. Nggak usah bikin perkebunan, kebun pala. Ya, ribet ntar. Jadi gini, modalnya disesuaikan. Iya. Ya, contoh misalnya, Bu, maaf nih saya cuma punya 1 juta, saya bisa ngapain ya Bu, misalnya? Bisa Bu, 1 juta? Bisa. Bisa. Asal udah ada lahan. Yang penting udah ada lahan? Iya. Oke, kalau nggak ada lahan repot ya Bu? Iya, mau nanam di mana? Iya, di kepala nggak mungkin. Kan udah ada pala. Ini pala. Masa nanam pala lagi? Nggak mungkin. Ya, terus, lah emang kadang-kadang harus nggak jelas. Ini mau diterusin apa nggak nih? Mau diterus- Oh iya, maaf Pak. Emosi saya. Iya, Bu, kalau misalnya ada yang mau belajar, Bu, saya boleh nggak belajar sama Bu Eis? Boleh nggak sih Bu? Boleh, Bisa datang ke sini langsung? bisa. Menghubunginya lewat mana Bu? Lewat telepon bisa. Telepon. Iya. Lewat ke dinas perkebunan juga bisa. Minta tolong Bu Eis, di situ ada kelompok tani Bu Eis. Mau minta BIMTEK gitu. Bimbingan teknologi? Iya, Wih, di situ bisa. bisa. BIMTEK di sini Cinta bisa. bisa. Nah, tuh bisa belajar sama Bu Eis kalau mau belajar soal bertani, khususnya untuk tanaman pala ini. Ya, informasi selanjutnya tungguin. Jangan kemana-mana. Ini tempatnya. Wow. Waduh. Ini masih pakai kayu bakar Bu? Iya. Wih, keren. Gila, keren banget. Ini alatnya mahal nggak sih Bu?
Ibu dapat bantuan. Oh, karena ibu dapat bantuan dari Dinas Perkebunan. Oh, ibu dapat bantuan dari dinas perkebunan, makanya peralatan ini disiapin ya bu ya. Iya. Ini jadi prosesnya gimana sih bu untuk dapetin si minyak atsiri itu bu, yang dari buah palanya? Dari biji pala ya bu? Iya, pala kering dimasukkan ke Mesin ini digiling sampai keluar di hancur, situ ya. Keluar dari sini hancur. Udah hancur dimasukin ke ketel. Ketel ini. Iya, ke ketel ini. Ke sini kan ini bisa dibuka, Mas. Oh iya. Saya ke atas bisa nih ya? Bisa ya? Ini dibuka. Oh ini bisa ke atas ya bu? Ibu nggak apa-apa? Bisa nggak apa-apa? Nih. Ini cuma berat ini, Bu. Coba saya bu. Oh ini mesti dibuka dulu. Maaf ya bu, dioprek-oprek. Nah, Kon. nggak apa-apa. Oh emang gitu bu? Oh. Oh. Ini masuk 200 kilo. Masuk, waduh. Aromanya itu loh. Waduh, bu, kok wanginya enak banget ya bu? Iya. Ih, wanginya enak banget. Wih, keren. Ini kita tutup lagi bu, gimana tutup? Nggak usah. Nggak usah? Nggak usah biarin. Bu, hati-hati ya bu. Ya. Pegangan saya aja bu. Mau digendong? Enggak. Oh enggak, kirain mau gendong. Jangan nih. Proses berapa lama sih bu? Dari digiling, terus sampai dimasukin, berapa lama kira-kira satu hari ngerjain untuk dapetin minyaknya itu? Setelah digiling, dimasukkan ke situ, itu nunggu keluar minyak itu 2 jam. Nih, baru keluar minyak. Itu penyulingan ditunggu sampai 8 jam minimal. Maksimalnya sampai minyaknya habis aja. Sampai minyaknya habis. Untuk sehari, misalnya ngerjain sehari dapat berapa banyak, berapa, hitungannya gimana sih? Kiloan atau Liter. literan maksudnya? Iya. Literan, jangan lupa literan. Itu berapa liter bu dapat bu? Sehari aja? Sehari kalau masuk 200 kilo, ini karena pala Taman Sari itu kandungan minyak asirinya paling bagus, hampir 14%. Jadi 200 kilo itu bisa kalau itu bisa menghasilkan harusnya 28 liter. 28 liter. Tapi ibu kadang-kadang dapat 26 liter. Oh, ya sisa 2 gitu Iya. ya, kehilangan 2 gitu Iya. ya. Tapi nunggunya lama. Nunggunya agak prosesnya. Memang untuk dapetin proses minyak atsiri dari si biji pala itu agak lama prosesnya kata Bu Eis. Tapi ternyata minyak atsiri itu khasiatnya banyak Bu. Rata-rata dipakai buat apa aja Bu? Buat Masakan bisa ya Bu? masakan, terus buat obat. Buat obat katanya apa? Buat jantung juga bisa ya Bu ya? Ya, itu bijinya. Bijinya. Oh bijinya yang buat jantung bijinya. Bisa mengurangi. Untuk hanya mengurangi. mengurangi rasa sakit. Nah itu dia. Dan jadi Bu, mungkin ada chef, ada restoran yang tertarik dengan minyak atsiri yang dihasilkan sama Bu Eis, silakan menghubungi Bu Eis, bisa langsung ya Bu ya, daripada pakai perantara. Enggak lah, kalau mau pakai perantara lewat saya aja. Sama aja ya Bu ya, berarti ada perantara juga dong. Nggak bisa langsung ke Bu Eis ya. Nah itu sama sebenarnya si biji palanya, itu khasiatnya buat yang masuk angin bisa Bu ya? Bisa. Yang dari buahnya ya Bu ya? Ya, tapi Dikeprek yang aja, yang mentah ya? Yang mentah diolesin. Diolesin ke perut ya, dijamin kentutnya bau. Ya pasti kentut bau lah, ya kan? Bu, ya kita lihat ke luar lagi Bu ya. Ya, nanti kita terusin lagi ngobrolannya. Ya, saya ada bisnis dulu sama Bu Eis soal minyak atsiri. Mau tahu? Enggak lah, rahasia. Oke? Bu, makasih ya Bu ya. Iya. Udah dikasih ilmu soal berkebun untuk pala ya Bu ya. Moga-moga nih teman-teman semua terinspirasi sama episode kali ini. Siapa tahu ada yang keinginan pengen punya perkebunan kecil ya. Bisa dimulai dengan apapun juga gitu ya Bu ya. Tapi gini, jangan lupa kalau mau belajar sama Bu Eis juga bisa. Datang aja ke Bogor langsung. Alamatnya sama teleponnya ada di alamat, ntar nanya aja langsung sama Bu Eis. Nomor telepon silakan ya di bawah sini, silakan dilihat. Ada? Ya belum lah. Sekarang baru ada. Oke. Bu Eis, Ya. sekali lagi kalau misalnya ada yang mau belajar sama Bu Eis, boleh ya? Boleh, bisa langsung hubungin Bu Eis di sini. Ya. Instagram ada nggak sih Bu? Nggak punya. Nggak punya Instagram? Nggak apa-apa, nanti minta bikinin sama Gina Bu. Iya, siapa tahu jadinya bagus Bu. Dan Bu, makasih banyak ya Bu sekali lagi. Saya mau pamit dulu ya Bu, terima kasih. Nanti sampai ketemu. Saya boleh main-main lagi ke sini nanti Bu Boleh. ya? Sebentar Malah Asa. Apa? Neng. Neng,
Neng Gina. Aha! Nih, Neng Gina nih. Ini masa oleh-olehnya. Bu, nggak usah repot-repot. Makasih Bu. Yuk, Gina kita pulang. Oh, maaf, oleh-olehnya. Tuh Gina. Gina makasih ya. Sampai ketemu. Iya. Nah, buat teman-teman ya, semoga Bu lancar semuanya. Mau pulang? Iya, saya mau pulang. Kan Sama saya aja. saya belum pesan. Baru tahu. Hah? YouTuber kan? Ya, iya sih sekarang iya. Hah? Sama saya aja pulangnya. Ini loh. Oh iya, makasih. Hebat loh ya, Bu ya. Ya, saya duluan ya. Gina, makasih ya. Ya, Gina masih single. Kalau ada yang mau hubungin langsung. Ya, pasti.